dengan persatuan antara budaya dengan agama begitu elegannya. Saya rasa ini yang menjadi yang menjadi dasar bagi Wali Songo untuk mengembangkan keilmuannya ke depan. Jadi jangan hanya berbicara dari sisi formality, ya, dari sisi formality, dan seperti yang di depan tadi saya katakan, kalau tidak halal dan haram. Justru di antara itulah yang sebenarnya bisa dibangun, dan itulah yang dilakukan oleh Wali Songo sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo Dies Natalis Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang ke-51. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus yang juga pernah mengabdi di IAIN atau di UIN Wali Songo, dan sekarang menjadi salah seorang pejabat di Kementerian Agama, yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Gunaryo, MSOK, ini nanti biar dijelaskan, SC, Kepala Balitbang Diklat Kemenak. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Prof, mohon bisa diceritakan awal-awal kuliah di IAIN yang sekarang menjadi UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih Pak Bambang. Ini kalau saya ceritakan itu ada cerita yang menurut saya menarik. Pertama kali saya ingin masuk IAIN itu dulu adalah ingin mengetahui mana yang halal dan haram sesungguhnya. Sebuah alasan yang menurut saya sangat naif, tapi kan pada saat itu karena saya terlibat dalam sebuah organisasi yang dimana itu arahnya itu menuju ke sana. Yeah. Nah, setelah saya masuk ke sana, kalau saya bilang ke mahasiswa saya justru tidak mendapatkan mana yang halal dan mana yang haram. Yeah. Jadi memang semua itu kan ada hujahnya masing-masing kan. Yeah. Jadi kalau saya pagi-pagi sudah mengatakan saya ingin mengetahui yang mana yang halal, mana yang haram, dan kalau perlu saya mendedikasikan hidup saya untuk menegakkan mana yang halal dan mana yang haram. Tapi setelah kuliah di IAIN Wali Songo, bertemu dengan para dosen, kemudian didekoi dengan banyak literatur, malah jadinya berbeda dari apa yang saya cita-citakan dahulu. Jadi ternyata banyak sekali saya belajar, dan tidak sekedar pada persoalan halal dan haram. Saya masuk pada tahun 1983 saat itu, dan saya keluar pada tahun 88 di Fakultas Syariah. Dan untuk merealisasikan cita-cita saya saat itu memang hanya Fakultas Syariah pada saat itu, sehingga saya masuk ke situ. Tapi sekali lagi saya justru tidak mendapatkan apa yang saya cari di situ. Kenapa, Bro? Karena begini, ya itu yang sebagiannya yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata soal haram dan halal itu kan sesungguhnya adalah pendapat kita juga, dan di situ banyak sekali yang bisa saya baca bahwa ternyata halal dan haram itu bukanlah clear cut, bahwa kalau tidak halal pasti halal, dan kalau tidak halal itu pasti haram, kalau tidak surga neraka, kalau tidak matahari ya bumi. Ternyata hidup itu banyak sekali diantaranya itu yang terjadi, dan inilah yang sering tidak disadari oleh orang. Memang ada hadis yang mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, tetapi kan ada proses di sana itu. Karena itulah, dan manusia itu lebih banyak berada hidup di tengah-tengah itulah. Makanya di situ, maka disinilah banyak sekali proses-proses yang harus dijalani, dan saya juga belajar bahwa ternyata pandangan saya yang naif semacam itu ya harus saya konfrontasikan dengan kenyataan bahwa tidak semua hidup berada pada dua kutub yang berseberangan. Dan justru hidup itu ada di antaranya. Inilah mengapa kemudian yang harus kita
jalani dan kita bicarakan banyak di antara halal dan haram. Ya, jadi pada akhirnya kebenaran tidak mutlak milik orang seorang. Ya, betul, betul Pak Bambang. Saya juga sedih juga, apalagi kalau melihat kawan-kawan saya, terutama orang-orang yang belajar bahasa hukum. Ini Pak Bambang ini kan juga tamatan PDIH kan. Ya. Jadi ternyata itu tidak seperti yang kita bayangkan. Semua itu ada hujahnya. Bahkan halal dan haram itu kan ternyata juga banyak sekali dalam konteks konteks zaman memakan, gitu, artinya dibatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin bisa diceritakan awal-awal bagaimana kemudian bisa bertugas di Kementerian Agama. Saat itu saya masih menangani sebuah proyek. Itu namanya proyek resolusi konflik dan mediasi. Saat itu saya melihat bahwa di Indonesia ini kan begitu banyak konflik, tapi semua orang berpikiran bahwa konflik harus diselesaikan secara hukum, dan ketika hukum itu di pengadilan, sehingga yang terjadi adalah banyak kasus-kasus yang macet di pengadilan, karena konflik itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Maka saya mencoba untuk berpikir bagaimana saya bisa menyelesaikan konflik dengan secara lebih cepat, manusiawi, tidak merusak persahabatan dan sebagainya. Karena itulah maka saya kemudian mengintroduce atau memperkenalkan konsep mediasi dan resolusi dalam setiap konflik. Dan itu maka saya menulis banyak proposal, dan proposal yang sempat nyangkut itu ada di Amerika dan juga di Belanda. Bahkan di Belanda saya banyak membawa dosen-dosen muda untuk saya sekolahkan di sana untuk menyelesaikan konflik-konflik secara lebih manusiawi di Indonesia. Dan saya sudah membangun beberapa pusat resolusi konflik yang ada di Ambon misalnya, kemudian yang ada di Nusa Tenggara Barat, di NTB, di Mataram, kemudian di Pontianak, di Aceh, di UIN Malang, dan juga di Wali Songo sendiri. Jadi, dan bahkan saya memperkenalkan mata kuliah itu di kalangan mahasiswa, dan bahkan saya juga ngasih beasiswa untuk mahasiswa saya yang mau belajar tentang itu dan mewarnai pemikiran-pemikiran saya tentang hukum. Itu Pak Bambang. Jadi menarik sekali kalau ini benar-benar bisa menjadi bagian dari kebijakan negara, paling tidak di Kemenak. Kan banyak konflik-konflik yang basisnya agama. Betul sekali, memang banyak sekali konflik-konflik yang sebenarnya berasal dari persoalan ideologi. Meskipun ini dalam karier profesional saya yang menyangkut penyelesaian konflik, itu yang tersulit adalah pada konflik yang dilatar belakangi oleh ideologi, tapi bukan berarti tidak bisa untuk dilaksanakan. Saya sempat juga untuk turut meredakan di Belfast, Irlandia pada saat itu kan antara Protestan dan Katolik saat itu. Bus-bus anak-anak sekolah itu dilempari, kalau tidak dilempari anak-anak Katolik ya anak-anak Protestan. Tapi nyatanya juga bisa diselesaikan. Ya. Saya berharap di Indonesia juga bisa. Dan Prof. Gunaryo, betul bahwa solusi hukum mungkin formal diakui, tetapi mungkin kultural nggak memuaskan. Iya, ya. Mungkin terletak kesalahan kita memandang hukum juga. Yang itu kan, apalagi kalau kita mengutip pendapat guru-guru kita seperti Prof. Sajetor Harjo misalnya, bahwa anthropological document, bahwa sesungguhnya itu hukum dalam pengertian yang positivistis itu pilihan terakhir. Tapi sebelum itu kan ada penyelesaian yang lain yang bisa diperoleh dan tidak merusak persahabatan. Itu Pak. Iya, ini problem besar. Prof. Gunaryo adalah meyakinkan pemimpin-pemimpin nasional ini. Ya, mudah-mudahan dengan doa kawan-kawan semuanya bisa. Karena orang kan pikirannya pengen jalan pendek, cepat selesai, kadang-kadang malah menerabas tidak pakai hukum, pakai politik, pokoknya begini. Sisi kemanusiaan yang tampaknya kurang begitu dikedepankan ya rupanya. Iya, itu riwayat di Kemenak itu kan memang sejak dulu banyak alumni atau minimal pernah menjabat di UIN Wali Songo, kemudian jadi pejabat di Kemenak. Ini
tradisi gitu atau memang ada semacam talent scouting gitu artinya dari Yayan Wali Songo atau UIN ini selalu dilihat gitu? Saya rasa tidak juga kalau itu didasarkan hanya semata-mata pada tradisi, tetapi juga keahlian Pak Bambang. Yeah. Dan cuman ya setelah keahlian itu biasanya agak bergeser dan ini merupakan satu kelemahan dalam birokrasi nasional. Nah, misalnya seperti dulu itu kan pernah Pak Profesor Kodri Azizi ya, Kodri Azizi yang pernah ada di pendidikan, kemudian beralih ke tempat yang lain yang terakhir ada di PMK saat itu. Menterinya kan Pak siapa itu Abu Rizal Bakri seperti itu. Setelah itu ada Pak Profesor Syamil, kemudian ada Profesor Abdurrahman Mas'ud. Kemudian saat sekarang ini kebetulan saya di situ dan saya di situ itu sesungguhnya pada saat itu ya tadi itu saya sedang menjalankan tugas-tugas saya juga ngajar kepolisian di Belanda saat itu juga. Tiba-tiba dipanggil pulang begitu saja karena memang banyak kasus yang tidak selesai itu kata-katanya. Maka saya diharapkan untuk bisa menyelesaikan kasus banyak kasus sekali dan alhamdulillah saat sekarang sudah banyak yang selesai dan bahkan undang-undang juga sudah saya buat banyak sekali. Iya. Oke. Prof, ini kasus-kasus bukan kasus dalam arti seperti itu. Fenomena IAIN yang kemudian menjadi UIN itu secara birokrasi kan berarti tidak hanya menjadi lingkup dari Kementerian Agama, tetapi juga lingkup Kemendikbud. Ini gimana prakteknya? Merepotkan apa enggak? Ya, perlu saya sampaikan bahwa ya ini dampak dari pembagian keilmuan yang tidak akademis ya. Di mata-mata karena persoalan politis kan pada saat itu dan sampai sekarang masih berlangsung. Dan sejauh ini persoalan yang menyangkut kedua kementerian itu adalah sejauh Kementerian Agama membuka ilmu-ilmu umum dalam tanda kutip, maka izinnya itu ada di Dikbud begitu, termasuk pengusulan guru besar dalam bidang matematika, biologi dan sebagainya itu ada di Dikbud. Nah, yang kita bicarakan pada saat itu ya sudah kalau memang seperti itu berarti kalau nanti ada guru besar dalam ilmu hadis, ilmu tafsir ya harus ke Kemenak dong, tidak ke Kemendikbud. Gitu. Tapi kan ya inilah yang namanya bargaining politiknya yang tidak selesai-selesai itu. Dan bahkan juga kita dibatasi pokoknya jangan melebihi persentasenya itu lebih banyak ilmu agama. Nah inilah pembagian antara ilmu agama dan ilmu umum, inilah sesuatu yang tampaknya ya bisa dilihat positif dan negatif. Hanya ada di Indonesia, di Al-Azhar nggak ada, di Saudi juga nggak ada. Tapi inilah warisan politis kita Pak. Ya, nah mungkin kalau boleh bertanya sedikit, kalau menurut Prof. Gunaryo yang ideal seperti apa? Yang namanya keilmuan itu ya keilmuan. Gitu. Yeah. Itu yang keilmuan. Nah, jadi tergantung dari mana kita melihat. Misalnya banyak juga yang ulama yang mengatakan kedokteran itu ilmu agama atau tidak. Maka pertanyaannya, ketika mau menyuntik, memberi obat itu dia mengucapkan bismillah atau tidak, kan begitu. Kalau dia mengatakan bismillah, maka itu sesungguhnya adalah bagian dari agama. Tetapi juga ada secara filosofis, kita melihat bahwa kalau kita buka Al-Quran, misalnya kebetulan dalam agama Islam, itu kan berbicara tentang samawat, tentang langit, bumi, dan seterusnya, air, dan juga angin, juga dan sebagainya. Ketika saya menindaklanjuti apa yang disebut di dalam Al-Quran, misalnya dalam bidang bumi, dalam bidang angin, apakah itu saya termasuk mempelajari Al-Quran atau tidak? Nah, itu kan. Nah, karena itulah maka alasan itulah maka tidak bisa ilmu dipisah-pisahkan, dan untuk karena itulah maka kemudian kawan-kawan dari perguruan tinggi keagamaan ya sudah kita buka itu untuk bagian dari kewajiban agama kok. Nah, itulah mengapa kemudian mulai sekarang ini kan banyak ilmu-ilmu yang tadinya dibilang ilmu umum itu masuk di dalam UIN itu. Mudah-mudahan ke depan saya berharap itu ada solusi yang lebih elegan, yang lebih baik didasarkan pada keilmuan ketimbang pada persoalan politis mata-mata, Pak Bambang. Artinya cenderung lebih baik ke Mendikbud. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak mengatakan seperti itu karena sejauh apa Kemendikbud mau membuka diri terhadap kasus-kasus yang persoalan keagamaan yang sedang berkembang di situ. Nah, jadi ada pendekatan filosofis antara keilmuan yang disebut keilmuan umum dan keilmuan
agama itu tadi. Baik, Bro. Mudah-mudahan ada solusi lah demi kebaikan bersama. Nah, tadi studi Prof. Gunaryo ini kan menarik ya dan menjadi apa? Saya kira lingkup besar untuk masalah-masalah yang kita hadapi di Indonesia ini. Tadi mediasi, cara-cara yang memuaskan. Ya, Prof. Sachipto kan mengatakan itu hukum itu untuk manusia, membahagiakan manusia. Nah, apakah itu karena nilai-nilai Wali Songo, Win Wali Songo itu yang mengembangkan Islam moderat itu, artinya menerima semua perbedaan. Iya, jadi begini ya, sebenarnya itu sebagai sebuah program itu kan sudah ada di Kementerian Agama. Karena itulah maka tidak hanya Wali Songo yang menindaklanjuti, tetapi sebagai Wali Songo yang dulu itu mengembangkan Islam dengan persatuan antara budaya dengan agama begitu elegannya. Saya rasa ini yang menjadi dasar bagi Wali Songo untuk mengembangkan keilmuannya ke depan. Jadi jangan hanya berbicara dari sisi formality, ya, dan seperti yang di depan tadi saya katakan kalau tidak halal dan haram. Justru di antara itulah yang sebenarnya bisa dibangun dan itulah yang dilakukan oleh Wali Songo sesungguhnya. Karena itulah maka kemudian terjadi engagement yang luar biasa antara agama dan tradisi. Nah, ini warisan yang semacam ini yang menjadikan Islam di Indonesia kan bisa berkembang secara lebih halus dan secara lebih mendalam di dalam masyarakat. Nah, karena nilai-nilai yang semacam ini, maka tidak ada pilihan bagi saya untuk semuanya, termasuk khususnya Wali Songo, adalah untuk mengembangkan apa yang telah dirintis oleh Wali Songo. Ya. Gitu. Jadi kira-kira mengambil jalan-jalan tengah begitu, Bro? Betul. Wasatiyah kalau dalam beragama, kata-kata moderate di situ, hanya moderate saat sekarang ini sedang ada juga yang salah paham. Ya memang kalau itu diambil dari bahasa Inggris kan dari religious moderation. Di negara-negara Barat sendiri itu kan ditolak kalau moderasi agama. Yang dimaksud di Indonesia itu adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Sebenarnya basis kesiapan perangkatnya, keilmuannya itu sebenarnya sudah tersedia. Tetapi bagaimana meyakinkan ini pengambil kebijakan, para politisi ini kan setiap menyelesaikan konflik-konflik yang berlatar belakang agama itu kan seperti mencari kalah menang gitu, bahkan kadang-kadang disertai kekerasan. Ya, memang betul. Jadi kita memang butuh orang-orang yang memiliki keilmuan dalam bidang resolusi dan mediasi menurut saya. Karena mediasi banyak yang dilakukan itu sesungguhnya tidak sesuai dengan prinsip mediasi. Nah, jika kita tahu mediasi dengan sebenarnya, maka bisa saja itu menjadi program kita. Dan itu saya lakukan, karena itulah maka pertama kali saya menjabat sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, itu program saya adalah melatih para pengurus FKUB Provinsi se-Indonesia dalam rangka untuk menyelesaikan konflik secara damai saat itu. Secara lebih elegan, lebih menghargai sama, dan seterusnya. Dan ini tampaknya ya menemukan momentumnya juga karena Pak Menteri Agama yang baru ini kan tampaknya lebih nyata kan bahwa bagaimana menghargai perbedaan-perbedaan itu sebagai bagian dari komponen yang membangun bangsa ini, Pak. Ya. Dan ini yang mungkin tidak bisa sekonkret dan secepat yang dibayangkan orang, tapi mungkin Prof. Gunaryo bisa menggambarkan bagaimana konflik-konflik aktual yang sekarang sedang terjadi itu nanti tidak berakhir dengan persoalan baru, hanya dendam-dendam baru yang akan terus tumbuh itu. Betul, ini tantangan kita semua dan saya juga tentu saja dengan kapasitas saya juga sudah mengembangkan metode penyelesaian konflik. Kebetulan saya yang bertanggung jawab terhadap diklat di Kementerian Agama yang mendeklat seluruh ASN dan juga mendeklat komponen masyarakat masyarakat beragama di Indonesia, sehingga sekarang ini kami sibuk untuk menyusun
cara-cara baru untuk menciptakan kehidupan yang bertetangga yang baik. Misalnya kayak moderasi beragama itu kan tidak cukup untuk diucapkan, Pak Bambang. Tetapi kan harus dilatihkan juga bagaimana hidup bertetangga. Karena konteksnya kan kehidupan bernegara juga, beragama dan bernegara. Maka sekali kita mau menerima demokrasi, maka pada saat itu pula maka kita wajib untuk menerima perbedaan dan juga take and give ada di situ. Sebab nggak bisa kita kemudian main ekstrim-ekstrim kan nggak bisa. Itu bagaimana mengembangkan itu. Prof, itu yang paling mengerikan kalau melihat dinamika wacana di medsos. Jadi kemudian dipepetkan ke ujung seolah-olah kalau berbeda itu musuh. Jadi bukan yang berbeda itu kalau mungkin dianggap salah harus diajak kembali ke jalan yang benar dengan halus, tapi langsung diajak perang. Nah ini apakah ada program-program seperti ini di Kemenak? Banyak Pak Bambang yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk ini, mulai dari sekolah-sekolah madrasah, di pesantren, kemudian komunitas-komunitas keagamaan, majelis taklim, dan khususnya saya sendiri juga melakukan banyak penulisan-penulisan, dan kita kerjasama dengan semua pihak. Bahkan sekarang ini karena kebetulan saya menjadi kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, maka sekarang ini saya tantang semua peneliti, bisa enggak Anda melakukan pengembangan, jangan hanya melakukan penelitian. Penelitian itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga dengan demikian itu memberikan petunjuk bagi masyarakat untuk berperilaku. Jujur saja Pak Bambang, dulu waktu saya kecil, mungkin kita juga kecil, itu masih ingat dong, ketika saya mau tidur itu kan dikeloni oleh bapak saya itu, diceritain seperti Kanjeng Malam Timun dan sebagainya. Sekarang mana ada itu? Kita harus kembali lagi ya semacam itu. Nggak ada. Ibu dan bapak muda saat sekarang itu lebih suka ngasih HP kan? Saatnya sekarang hasil-hasil penelitian itu dibahasakan sedemikian rupa sehingga tidak hanya diakses oleh orang-orang yang intelektual tersebut, tapi bisa diakses oleh ibu termasuk untuk pengajian dan sebagainya. Ini harus dikembangkan. Karena itulah maka sekarang saya sedang melakukan penelitian yang serius-serius itu ditulis dalam bahasa yang sederhana. Dengan demikian maka itu bisa diakses nanti ibu-ibu majelis taklim misalnya dan sebagainya dalam bentuk cerita kecil dan sebagainya. Begitu Pak. Ya baik, menarik sekali Prof. Gunaryo. Terakhir saran dan harapan pada UIN Wali Songo yang sekarang sedang dalam suasana Dies Natalis yang ke-51. Monggo Prof. Ya, berharap bahwa momen Dies Natalis ini dipakai sebagai starting point untuk menjawab situasi disruption era ini. Kita tentu tidak ingin melihat pengalaman-pengalaman yang lalu akan menimpa kita. Contoh misalnya Nokia yang sudah terjerembab seperti sekarang ini. Karena puas dengan temuannya, kemudian kita juga tidak ingin melihat Kodak ya. Kodak itu kan penuh digital kamera, tapi begitu ditemukan kamera-kamera yang lain itu menjadi terjerembab dan sebagainya. Kemudian Blockbuster juga harus tersungkur oleh munculnya Amazon. Dan karena itu maka saya minta supaya dilihat sebagai starting point untuk melakukan inovasi. Saya lebih suka mengatakan inovasi ketimbang kompetisi. Mengapa? Kalau di dalam inovasi itu sesungguhnya tidak ada niat untuk menjatuhkan, tetapi kalau kompetisi itu adalah biasanya ada yang menang dan kalah. Dan seperti ya alat-alat elektronik kita itu kan bukan karena kompetisi, tapi karena inovasi itu sehingga yang tidak inovatif kan ditinggalkan dengan sendirinya. Nah, saya ingin supaya ditinjau dari sisi keilmuan juga kita cukup inovasi. Pengelolaan kampus juga seperti itu. Ini harus ada inovasi. Jadi pemikiran lama itu harus untuk ditinggalkan. Kita harus sadar bahwa secara secara kinayah lah, secara tidak nyata, tapi pemerintah sebenarnya sudah menunjukkan sinyal-sinyal supaya perubahan itu disikapi oleh perguruan tinggi.
dengan undang-undang BLU, kemudian ada desentralisasi, kemudian ada perguruan tinggi badan hukum dan sebagainya. Ini sesungguhnya pemerintah mau kemana? Ini harus dibaca oleh perguruan tinggi. Jangan hanya menandakan menunggu uang dari pemerintah, tetapi harus bisa membuat uang sendiri. Bagaimanapun juga kan pendidikan itu kan sudah lama, Mungkin saat sekarang pemerintah sedang berpikir yang lain untuk untuk membangun infrastruktur dan sebagainya. Nah, pelan-pelan ini lembaga-lembaga pendidikan itu harus disampaikan mungkin seperti itu. Nah, kalau di negara-negara maju itu kan lulusan swasta biasanya lebih bangga, Pak. Ya. Tapi di kita justru di negeri itu yang lebih banyak. Lebih murah, lebih banyak fasilitas. Nah, kita sedang menuju civil society itu. Nah, inilah tantangan kita. Jangan sampai kita tertinggal. Itu, Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Haji Ahmad Gunaryo, MSOK SC, Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah banyak memberikan pencerahan luar biasa. Waktunya tidak cukup untuk membahas masalah-masalah yang serius dan sangat besar di Indonesia. Terima kasih, Prof. Sukses. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.